dan juga Kari yang dihilangkan. Hanya tersisa sedikit lagi. Untuk marksman banyak banget, tapi yang bisa diamankan Beatrix. Udah lama kita nggak ngelihat Skylar Pak menggunakan Beatrix. Iya. Ya, berarti Beatrix di sini dia nggak bakal punya teman untuk bisa melakukan setup. Yap. Jadi untuk setupnya sendiri bakal masuk dari Clay dengan kaditanya dia. Sisanya mungkin dari garis belakangnya ada Finn memang ada di depan, tapi Skylarnya karena gak ada sisi di depan yang cukup kuat, berarti dia harus benar-benar memainkan positioning dia. Oke, ini dia waktunya teman-teman. Match yang pertama di hari kedua. Knockout stage dari M4 World Championship. Ada satu tim kebanggaan dari Indonesia yang sedang berlaga. RRQ, Hoshi, Sok, Atu dari Indonesia. Dari manapun kalian berada. Kalau memang kalian fans dari MLBB ada di Indonesia nih ya. Sok nongol, saatnya Indonesia di kolom komen. Hey! Betul banget, dan juga hashtag jangan lupa FIFA RRQ. FIFA RRQ-nya saat Indonesia ya. Tapi keep respect terhadap Todak juga. Karena kita tahu Todak adalah salah satu tim yang sangat-sangat besar pula di region dari Malai sana ya. Oh, sebagai runner up juga ya di Yep. MPL Malaysia. Tapi ini dia sang pendukung dari Todak juga pastinya memberikan dukungannya penuh dan jangan mau kalah. Tapi tanpa berlama lagi kita langsung saja melihat Land of Dawn di game yang pertama, match pertama babak knockout stage di hari yang kedua. Dan Ciku yang berubah kembali, ternyata ini adalah Hayabusa Mitkah? Karena Martisnya yang di jungle. Ada perubahan lagi yang terjadi. Martisnya Benar-benar kreatif dari apapun itu yang sudah Haya dihasilkan. Tapi Haya, Om Wawa, Haya Gauntlet. sudah ada Hayabusa untuk menjadi jungle. Tapi ternyata coba lihat, Ciku menggunakan Hayabusa di area Gauntlet. Ya, yang berarti Haya Golden oke. Mungkin masih bisa, tapi dari sisi farmingan berhadapan dengan marksman dia akan ditekan habis-habisan. Jadi sangat berbahaya sekali untuk Ciku kalau memang mau head to head secara langsung berhadapan dengan Beatrix dari Skylar. Cuman kalau memang bisa dimainkan ya. Martisnya harus cepat level 4 untuk bisa nge-backup dia. Wow, Todak masih punya kejutan ya untuk match keempatnya di M4 kali ini. Tapi udah ada gangguan nih dari Wah, ini di bagian tengah coba lihat ada 3 player yang berkemudian. Ada satu tadi hal yang hampir saja membuat player dari RRQ masih berada di dalam ancaman yang sangat-sangat mengerikan. Clay masih bisa pergi dari tersebut, tapi coba lihat rival masih bisa melakukan farmingan dan mereka kembali ke patternnya masing-masing. Wow, kejutan demi kejutan kian terjadi ya. Tapi sejauh ini belum ada first blood, walaupun kita lihat first blood rate-nya. Nomor 2 untuk Todak dan nomor 9 untuk RRQ. Dan kita lihat di area XP lane. Ini Momo berada di XP lane sebagai Popokupa dan tugas dari Yamski ternyata nge-gaping XP-nya dulu untuk pergerakan dari R7-nya terbatas. Bahkan sekarang belum level 4. Ya, kenapa dari marksman-nya ditaruh di XP lane? Kita sudah berbahas ini di group stage. Ya. Turtle-nya akan di-setup dan akan diambil oleh Todak. Yep. Ya. Jadi mereka ingin untuk menang team fight apapun yang terjadi, Turtle yang pertama akan menjadi milik Todak. Yes, dan ini dia Turtle Camp by UBS Gold yang sudah muncul. Akankah menjadi milik Todak ataupun RRQ karena setup sudah dilakukan? Wah, itu coba lihat. Ada perisai first blood. Berhasil didapatkan first blood. PvP pun berhasil langsung aja diambil oleh RRQ, tapi R7 tertinggal sendirian di tengah-tengah kerumunan player dari Todak. 1 untuk 1. Yes, tapi saat ini gimana Turtle yang sudah mulai di-poke juga rival. Sudah mencoba untuk menarik Turtle ke area dari sisinya. Begitupun dengan ada 3 player dari masing-masing tim. Coba untuk saling mengganggu saja Void Crest dan Albert. Bisa tertahan. Oke. No. Ada beberapa player dari RRQ malah langsung menghilang. Dan Turtle Slade Bayu Baseball pun berhasil langsung diamankan oleh Todak. Bahkan untuk kali ini Yamski dengan darah gak begitu banyak masih siap untuk langsung maju. Tapi R7 Furious Debra Gonta semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mengusir player dari Todak. 2 nyawa ditukar dengan adanya Turtle. Tapi kita bisa lihat juga dari gapnya udah mulai dipersempit lagi. Dari peperangan yang begitu kian terjadi, agresivitas, metode langgar dibalas langgar. Karena lihat tabrak gaming dari peraduan 2 assassin dan yang bisa kita intip dari item pertamanya, Om. Ya, dimana memang untuk Hayabusa sendiri dia sudah punya Furious Hammer secara damage-nya bakal besar, tapi untuk melakukan ganking ke arah Gold Lane untuk mencari Chico guys, dia akan susah karena Quad Shadow akan bisa menyelamatkan Chico guys ketika ada ganking 2 sampai dengan 3 pemain. Sehingga tugas dari Martis sekarang rival adalah untuk bisa mendapatkan objektif saja. Oke, sekarang rival masih berhasil untuk bisa mempertahankan dirinya, tapi tidak untuk Purple. Ada 1 keuntungan yang berhasil diambil dan juga di bawah R7 di area XP-nya masih berhadapan dengan Momo dan untungnya R7 masih bisa menyamakan dan bahkan mengungguli dari sisi leveling loh. Nah iya.
Itu padahal udah di GB juga, udah ada bantuan dari Yamski, tapi ya ini dia R7. Walaupun emang sedikit terhambat ya dari segi rotasi, tapi seenggaknya levelingnya masih sama. Ya, untuk tim fight lebih tim fightnya memang dari Langgar sini yang dimana mereka harus bermain cepat. Tapi Finn ada dua ultimate tadi yang udah langsung dikeluarkan, tapi Finn masih berhasil selamat. Dan untuk kali ini Gipnya pun berhasil dihancurkan. Ada dua source ultimate yang memang benar-benar terbuka, dan bahkan untuk kali ini Momo sendiri yang terjebak di bagian bawah, bahkan langsung dihajar begitu saja. Akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Tapi tidak, karena Arkeosi begitu menggabung dan juga membalaskan apapun yang terjadi di area mid. Wow, dan bahkan sekarang keuntungan bisa diamankan oleh RRQ. Dan ada sedikit kendala terjadi. Oke, dan kita bisa lihat gimana RRQ yang tadi sedari awal juga udah kena rusuh. Tapi tadi first blood yang gak jadi. Itu penting banget sih, karena Finn tadi udah sekarat banget kan. Kalau itu kena first blood itu lumayan banget jadi tabungan untuk Todak. Tapi itu kan enggak. Ya, dan di XP lane-nya memang di setupannya sedemikian rupa diusahakan oleh tim Todak, ternyata bisa dibalaskan oleh Arkehosi, dan bahkan turtle yang pertama jatuh ke tangan Arkehosi dengan Finn. Jadi menurut ini adalah plus banget tadi untuk di early game bagi Arkehosi. Tinggal bagaimana mereka memanage nanti ketika menginjak ke mid game. Karena kita belum tahu di sini Chico dengan Hayabusanya apakah memang bisa maksimal dengan penggunaan hero tersebut. Banyak sekali momen memang kita melihat dia menggunakan mid laner, pernah jungler bisa, marksman bisa, tapi sebagai gold laner assassin inilah yang harus dipertanyakan juga untuk tim Todak. Apakah memang mereka terlalu memaksakan untuk fleksibilitas mereka? Oke lah, memang mereka fleksibel. Mereka bisa mainin sebenarnya tadi di laning phase-nya, XP lane bisa ada Martis. Tapi mereka maksa untuk menggunakan Hayabusa sebagai gold lane. Dan ini bisa jadi pedang bermata dua untuk tim Todak. Karena mereka sedang tertinggal sekali. Karena lagi unggul, itu bagus. Kalau lagi ketinggalan, ini PR buat Todak. Ya, dan apalagi kita lihat juga begitu banyak pick off yang dilakukan oleh RRQ ya, membuat akhirnya dari goldnya dalam keadaannya juga sekarang udah diunggulkan oleh RRQ, dan kita akan kembali kepada game yang sudah dilanjutkan kembali. Yap, ini dia sudah ready lagi untuk bisa melanjutkan bagaimana jalannya pertandingan. Karena Finn dan juga Clay sudah standby di area dari Turtle. Seperti biasa, Turtle Camp, UBS pun sudah hadir. Mereka sudah serap, tapi Yumski tidak mau kalah. Yumski hadir sendirian. Moon hampir saja terkena satu air mancur yang memang sudah disediakan, dan efek slownya bahkan untuk kali ini dengan name of Endernya Finn harus menghilang di area tersebut, dan Arkeosi kehilangan satu playernya. Mereka kekurangan dari quantity player. Bahkan dengan sekarang Turtle pun masih ada di sana, belum menjadi milik dari siapapun. Yap, tapi setup sudah dilakukan, rival sendirian. Yamski dari belakang, Black Dragon Form sudah mulai terbuka, tapi Retribution dan Turtle Slain by Ubel Squad berhasil diamankan oleh Todak. Tapi lihat, Albert hadir dan bahkan Yamski berhasil dihilangkan di tangan Albert. Itu dia, rival tertinggal sendirian mau pergi ke arah mana. Dia masih memiliki Mortal Coil, tapi belum ada efek bakaran di dalam tubuh saya sekali. Namun dia ada berbeda, malah R7 yang tertangkap basah. Fight terus-terusan terjadi bahkan di area mid. Hayabusa, where are you going bro? Kau pun pasti akan langsung terkena, dan satu auto yang ada di area berhasil dihancurkan, tapi Albertnya malah dikejar oleh Kupa. Masih terlalu cepat Kupa, kamu harus kembali kepada pelukan Popo. Wow, ini mahal banget ya. RRQ bisa dapetin outer turret di arah tengah. Itu begitu menjadi satu advantage yang bisa dimanfaatkan pastinya. Dari zona farming untuk rival juga pastinya makin terlihat. Dan zoning out juga makin luas lagi dari RRQ. Dan kita bisa lihat juga Moon kali ini ada 300 assist dan menjadi ranking ketiga di most assist in M series. Ya, oke. Dari draft buat Todak, ketika mereka menginjak ke late game, seharusnya mereka punya banyak utility yang bisa dipakai untuk menumbangkan pemain-pemain dari Arkehosi. Jadi tugas Arkehosi adalah untuk menekan agar jangan sampai Chico guysnya di sini bisa bermain sampai dengan ke late game. Karena kalau di late game-nya ini Finn bakal bahaya banget. Waduh, Finn-nya berhasil tadi sepertinya untuk bisa ngebait ya beberapa player yang dimiliki oleh Todak. Dia tapi harus mengorbankan satu sprint yang dia milikin. Nggak apa-apa, karena tadi baitingnya hampir aja berhasil. Untuk sekarang, dari Todak itu sendiri, sudah semakin kecil lagi area defense-nya. Namun, untuk sekarang, dari Purple Buff-nya pun masih berhasil diamankan oleh rival, harusnya. Harusnya ya, tapi yang bisa diamankan oleh kalian adalah Infinix Note 12 2023. Unlock your multiverse speed to lead. Nah, ini biar kalian bisa makin fast hang lagi main Mobile Legends. Udah lama saya tidak bareng Queen of Raging ini ya. Jago, masih lembut, masih halus memang ya. Bagus, pertahankan itu. Tapi Albert di bagian bawah. What? Ini dia. Ini dia. Yes, solo kill. Bagi alien kita. Solo kill dari Albert tadi yang membuktikan memang sebagai Fanny harus bisa dihentikan. Karena tadi sendirian saja buat Chico guys. Dia nggak punya positioning sama sekali juga untuk bisa berhadapan dengan Fanny. Hilang dengan cukup cepat dari Chico guys. Tidak bisa melakukan banyak hal. Kali ini Finn
berada di baris terdepan. Rival, akankah dia berani masuk dengan Mortal Coil ataupun dijepit dengan Asura yang dia punya terlebih dahulu. Tapi Rival berhasil didorong mundur. Skylar udah memberikan damage balasan dan harusnya Turtle Sled by Baseball pun berhasil dimiliki oleh RRQ Hoshi. This is the power of RRQ, setup yang begitu baik. 4 orang sekaligus mengamankan Turtle yang ketiga. Ini akan menjadi keuntungan lagi dan lagi. Sekarang network sudah berselisih di angka 2000 dan bahkan Skylar sudah mengantongi Malvik Roar. Wait, pemilikan mana? Dan rivalnya ternyata masih bisa selamat. Bahkan kali ini rivalnya akan membalaskan keadaan kah? Tapi Arseven mulai masuk, coba dia. Ada Purius dan juga Dragon Slayer memang berhasil sekali untuk bisa menambahkan langsung arah rival dan juga Arseven. Mereka mau dikeluarkan namun sakit sekali. Beatrix ya, free hit. Skylar mendapatkan satu positioning begitu indah dan juga bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan. Wow, sakit banget. Bahkan 3 player dari Todak berhasil untuk dihilangkan. Begitupun adanya satu inner turret di arah top lane. RRQ semakin jauh meninggalkan Todak dari segi gold dan bahkan inisiasi ke area jungle terinvasi sudah. Outer turret di arah bottom lane pun sudah tidak akan bisa lagi dipertahankan. Jadi ini akan menjadi objektif yang begitu mahal untuk RRQ. Ya, menurut tadi rival ya, dia agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan Mortal Coil dia tadi. Sehingga bisa terangkat ke atas dan bisa dieksekusi oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Tapi bagaimana serangan dari RRQ Hoshi juga? Mereka sudah mulai mengkotakkan Todak untuk tidak keluar melewati perbatasan sungai ini. Wes, Renner apatinya mulai masuk dan juga berasa ya damage-nya ya. Udah berasa gitu, kena gitu. Itu tajam banget ya. Eagle eye. Eagle eye, mata elang. Kayak jauh juga kena gitu loh. Iya kan, sniper ready, give me. Oh itu Leslie ya. Kayak orang ngebut juga lewat gitu masih kelihatan gitu ya. Iya. Dikejar, hampir saja. Deg-degan ya. Berbeda. Arseven dan juga Ciku guys tadi bertemu dalam satu landing yang sama. Sekarang masih clear terhadap wave minion. Berhasil. Arseven, akankah dia masuk ke dalam kerumunan dari rekan-rekannya atau dia akan pergi dulu atau mengamankan dulu dari area yang dia miliki karena dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Black Dragon Form bisa sangat-sangat cepat untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Iya, bahkan tadi juga Black Dragon Form digunakan bukan hanya untuk inisiasi, dari minimap coba lihat untuk gangguan lagi. Tapi Ciku guys, bye-bye. See you soon Ciku guys. Dan pertempuran harusnya di area dari Lord ini kayaknya bakal berkurang atau bisa dibilang menghilang ya Om ya. Ya, ini akan menjadi meminimalkan usaha Todak untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Karena satu, ada Retribution yang memang dipakai oleh Albert tapi damage-nya memang besar untuk RRQ Hoshi. Yang kedua, double Petrify masih siap untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia Lord Slain by UBS Gold untuk RRQ. Ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi dan kita bisa intip itemnya nih Om. Ya, dari itemnya BOD Malvik Roar Wind of Nature untuk Skylar lebih daripada cukup untuk bisa mengembangkan hero tipis seperti Momo Ciku guys karena ada banyak hero-hero assassin bahkan untuk match sendiri. Tapi Moon positioning dari dia harus bisa dicari. Ada Clay memang, ada R7 dan ini tugas dari kedua pemain ini untuk bisa memberikan instant burst sehingga dari sisi belakang RRQ Hoshi akan bebas untuk masuk tanpa adanya real world manipulation. Oke, bersama dengan satu Lord akan seperti apa hasilnya? Bersama Akankah satu RRQ semakin kuat. Wah, ini kayak R7 yang di Baliho ngomong begitu kali. Iya, ada yang rame itu ya. Tapi tersisa 3 base turret aja nih Pak Pulung dari Todak yang masih menjadi PR besar pasti untuk dipertahankan. Ini pun hammernya belum dijadiin, belum masih OTW Hunter Strike banget nih kayaknya ya. Dari Beatrix itu sendiri, Lordnya sudah ada di area dari top lane yang dimiliki oleh Todak. Mungkin Lord ini masih begitu lembut, masih belum terlalu kuat, tapi setidaknya ini pun akan bisa menjadi daya dobrak tambahan untuk RRQ Hoshi agar bisa mendapatkan satu kemenangan. Namun ternyata untuk kali ini Bandit yang berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Fit. Bahkan mereka hampir saja What? Beatrix menghancurkan Yuki dan juga Albert mendadak bertamu walaupun tidak diundang sama sekali oleh Toda dan berhasil mendapatkan lagi karena satu player mau pergi ke arah mana dan juga Skylar memberikan di maju ke depan. Kupaya tidak akan bisa melakukan banyak hal lagi karena Kupanya ditembakin dan diam saja di area tersebut. Walaupun masih ada high ground defender dari Moon tapi memang lini belakang. Tapi kali ini dengan adanya satu Wind of Nature mendinai Shadow Kill yang dikeluarkan oleh seorang Ciku guys tanpa adanya threat eliminasi, RRQ masih memegang keuntungannya. Ya, ini bakal balik lagi dari Todak yang belum punya item cukup dari sisi defense-nya ya. Karena dari offense RRQ Hoshi mereka sudah cukup matang sekali. Adanya Black Dragon Form, adanya juga Ocean Oddity bersama dengan Breath of the Ocean sudah lebih daripada cukup untuk bisa menumbangkan Yim. Tapi positioning dari Finn harus juga
bisa di cover oleh rekan-rekan yang lain. Tadi dia tumbang sendirian, yang untungnya memang Yif dari posisi tidak bergerak juga. Ini dengan dua dari masing-masing hero yang udah diamankan ya. Mereka sebenarnya sama-sama memiliki keuntungan bermain di gang sempit kayak begini loh. Martis orang berkumpul di gang sempit kayak begini, Asuranya connect, Mortal Coil-nya semuanya bisa. Konsil. Dan sekarang ada konsil yang dikeluarkan, masih sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu row. Wow. Berhasil ditarik lagi dengan satu KP dan akankah ini menjadi yang dimainkan oleh Arkeosi. Dan mereka semua bersama dengan Albon. Bahkan ada lagi penjaga pintu di area tersebut dan wipe out. Toda mencoba untuk bermain all out, tapi balap berakhir. Wipe out. Wipe out diciptakan oleh RRQ. Tersisa Skylar dan R7. Akankah ini menjadi akhir karena satu wave minion di arah atas akan langsung saja mengantarkan kemenangan karena beda sudah dibuka, dan kali ini base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi. RRQ Hoshi memiliki game yang pertama. Wow. Yap. Kita merindukan Skylar dari Beatrix dari Skylar. Sampai kebalik nih saya nih ngomong ini ya. Sampai kebalik 2 kali nih gua kebalik nih. Ya,